Proses pembuatan bioetanol dari singkong. Bahan dan alat yang diperlukan adalah singkong sebanyak 2 kilo yang sudah dikukus. Kemudian ada ragi, ada pupuk NPK, ada pupuk urea, ada blender untuk menghaluskan, dan wadah tertutup atau kedap udara. Kemudian cara pengolahannya, jika singkong sudah dikukus, kemudian singkong memasuki tahap penghalusan. Pada proses ini bisa dilakukan dengan blender atau dengan cara ditumbuk. Haluskan singkong sampai benar-benar halus. Kemudian pindahkan singkong tadi ke dalam wadah yang kedap udara. Setelah itu, lakukan semua hingga singkongnya habis. Nah, ini untuk raginya, teman-teman bisa menghaluskannya dulu. Nah, proses penghancurannya ini untuk memudahkan si ragi tercampur rata oleh si singkong. Nah, ragi di sini kita menggunakan sebanyak 2 sendok makan, jangan terlalu munjung dan juga jangan terlalu sedikit. Tuh, masukkan 2 sendok ragi ya. Kemudian aduk hingga merata seperti ini. Pokoknya jika dirasa sudah benar-benar rata, kemudian masukkan 2 sendok pupuk urea. Pupuk urea sendiri teman-teman bisa memperolehnya dari toko-toko pertanian atau perkebunan. Tuh, kemudian diaduk hingga merata lagi. Kemudian masukkan 1 sendok pupuk NPK, cukup 1 sendok ya, tidak seperti ragi dan urea tadi yang 2 sendok. Tuh. Aduk hingga merata lagi. Seperti itu. Jika sudah dirasa rata, tutup wadah yang benar-benar kedap udara. Nah, pada proses ini singkong akan melalui proses fermentasi selama 3-5 hari untuk menghasilkan air dari singkong. Kemudian ada tahap destilasi. Nah, ini ada 1 set alat destilasi, kemudian ada statif dan klem, termometer, dan sari fermentasi singkong. Kemudian cara mendestilasinya adalah kita harus memisahkan air dari ampas singkong tadi, kemudian memindahkan si sari singkong ke dalam labu destilasi. Tuh, seperti itu, dipasang pada tutupnya. Harus benar-benar rapat. Kemudian kita dapat memasangkan kondensor pada alat destilasi. Seperti ini harus benar-benar rapat. Nah, pada bagian statif klem di sini kami memberikan tisu agar cengkraman dari statif dan klem itu tidak langsung mengenai kondensornya. Seperti itu. Kemudian untuk statif dan klemnya itu bisa dikuatkan agar kondensornya tidak turun atau berubah posisi. Dilakukan pada 2 statif klem dengan percobaan yang sama. Seperti itu. Pada proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan harus menggunakan ketelitian tingkat tinggi. Nah, pada alat ini itu adalah tempat untuk keluarnya dari hasil destilat tadi. Kemudian ini adalah pemasangan selang pada alat destilasi. Pada destilasi ini dia terdapat 2 selang untuk air masuk dan air keluar. Tuh, selang pertama dia bisa langsung diarahkan ke wastafel dan selang kedua dia diarahkan ke pompa air. Kemudian proses pemasangan termometer yang sebelumnya harus dikalibrasi atau penormalan suhu. Kemudian ini adalah menghidupkan alat destilasi tuh. Dan menunggu beberapa waktu sampai hasil dari air singkong tadi terpisah. Seperti ini. Nah, ini setelah ditunggu beberapa saat dia akan menghasilkan bioetanol. Seperti ini. Dari 2 kilo singkong yang sudah kita gunakan tadi, dia akan menghasilkan bioetanol tadi sebanyak 100 ml. Tuh, bisa kalian lihat seperti ini penampakannya. Dia akan menghasilkan warna yang seperti susu keruh. Seperti itu. Teman-teman bisa lihat.
Nah, dari bioetanol ini dia banyak sekali manfaatnya. Salah satunya dia bisa digunakan sebagai bahan bakar kompor, pengganti minyak tanah.